Oke, shalom, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, khusus guru pendidikan agama Kristen kali ini ya informasinya yang saya akan bagikan untuk kita semuanya agar teman-teman bisa segera untuk melakukan pengajuan, gitu ya teman-teman. Nah, namun sebelumnya silahkan subscribe dan silahkan kasih komentar di bawah channel kita ini sehingga membantu saya juga untuk boleh ke depan menyampaikan informasi daripada pertanyaan teman-teman dan juga mendukung channel ini agar channel ini tetap berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, saya mulai. Teman-teman, yang pertama sekali ya menjadi catatan untuk menuju PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Kristen, yaitu info penting khusus lulus pretest akademik PPG tahun 2022. Bagi teman-teman yang sudah lulus pretest akademik PPG tahun 2022, itu tidak perlu lagi untuk mengajukan PPG di tahun 2025 ini, teman-teman, karena kita tinggal menunggu pemanggilan saja, begitu ya. Nah, itu otomatis nantinya akan kita dipanggil karena kita sudah seleksi administrasi dan juga sudah lulus pretest, begitu ya. Jadi itu informasinya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengaktifkan ya keaktifan per semester di akun Simpatika teman-teman saja ya, menandakan teman-teman masih aktif mengajar, begitu ya, untuk teman-teman guru mapel pendidikan agama Kristen yang lulus pretest akademik tahun 2022. Nah, ada info penting yang harus segera teman-teman lakukan juga, khususnya teman-teman yang lulus pretest tahun 2021 dan 2018, begitu ya, tercecer. Nah, teman-teman yang kemarin lulus pretest tahun 2021 dan 2018 yang belum dipanggil, segera melaporkan diri, begitu ya, segera melaporkan diri kepada Kanwil setempat provinsi masing-masing ya, sehingga teman-teman bisa diajukan kembali namanya dalam pemanggilan guru lulus pretest di tahun 2025 ini nantinya bersama dengan teman-teman guru lulus pretest 2022 agar bisa tercover di batch yang pertama, teman-teman ya. Karena ada beberapa teman-teman kita yang sudah lulus pretest tahun 2018, 2021 ya, ada yang tercecer, begitu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang belum dipanggil tapi sudah lulus tahun 2018, atau kemungkinan masih ada yang di tahun 2021. Silahkan teman-teman lapor diri ke kantor Kementerian Agama wilayah provinsi masing-masing ya, atau Kanwil Kemenak ya. Kalau di Provinsi Sumatera Utara, Kanwil Provinsi Sumatera Utara, begitu ya, dan seterusnya untuk provinsi lainnya. Bila mana ada guru mapelnya yang belum terpanggil, ya silakan lapor segera, begitu ya, respon segera, dan Kementerian Agama Kanwil nanti akan meneruskan ya teman-teman itu untuk masuk dalam batch pertama ya di tahun 2025 ini. Jadi begitu ya teman-teman ya, sehingga boleh diverifikasi oleh pusat nantinya bahwa teman-teman memang sudah lulus pretest tahun 2018 ataupun 2021. Jadi segera ya teman-teman ya, karena masih ada kemarin data yang kami juga lihat, ada beberapa orang yang lulus pretest tahun 2018 belum terpanggil, begitu ya.
dan 2021 juga masih ada. Jadi tolong segera merespon ini dan menghubungi Kanwil setempat. Itu yang pertama, info pentingnya. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat pengajuan. Nah, teman-teman, ini khusus bagi teman-teman yang belum lulus pretest kemarin. Teman-teman harus mengajukan ya pengajuan untuk mengikuti PPG Pendidikan Profesi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di tahun 2025 ini ya. Nah, yang pertama, persyaratan yang pertama itu adalah SK pengangkatan ya, teman-teman ya. SK pengangkatan pertama sebagai guru pendidikan agama Kristen. Ya, kalau di sekolah negeri itu bisa memasukkan SK kepala sekolah atau dinas pendidikan ataupun bupati ya, atau wali kota begitu ya. Silahkan masukkan SK teman-teman itu ya, TMT pertama sampai kepada yang terakhir. Kalau sudah misalkan teman-teman sudah menjadi P3K ya, SK P3K-nya juga dimasukkan satu file gitu ya. Dari sekolah swasta juga begitu. Sekolah swasta SK tetap yayasannya itu itulah yang diusulkan begitu ya, SK tetap yayasannya ya, dari mulai TMT mengajar ya, mengajar sebagai guru agama Kristen, jangan mengajar sebagai wali kelas. Teman-teman, SK-nya harus SK yang mengajar sebagai guru pendidikan agama Kristen begitu ya. Nah, selanjutnya yang dari sekolah swasta juga, kalau juga sudah misalkan sudah P3K, SK-nya itu tetap dimasukkan ya bersama dengan SK P3K-nya begitu ya. Ini mengenai SK pengangkatan pertama sebagai guru pendidikan agama Kristen. Lalu yang kedua, syarat yang kedua yaitu surat keterangan kesehatan jasmani dari pusat layanan kesehatan. Teman-teman boleh ambil dari puskesmas ataupun rumah sakit umum atau rumah sakit besar milik pemerintah ya, jangan dari klinik ya teman-teman ya. Nah, lalu di dalam tujuannya itu untuk apa teman-teman membuat surat kesehatan? Nah, teman-teman boleh tulis ini sebagai tujuannya, yaitu sebagai salah satu persyaratan mengikuti PPG dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Kristen juga boleh ditambahkan ya, atau seperti ini juga boleh tahun 2025 begitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan juga ya, sebagai salah satu persyaratan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2025. Baik teman-teman, untuk persyaratan yang ketiga yaitu SK pembagian tugas dari satuan pendidikan. Ini banyak teman-teman yang bertanya dari tahun berapa? Ya, tentunya dari tahun Juli 2023 ya. Jadi tahun pelajaran Juli 2023 itu 2024 begitu ya. Nah, dan Juli 2024 ya, ini 2 tahun ya, 2 tahun berturut-turut begitu ya. Kalau dia per semester itu juga dimasukkan ya teman-teman ya. Kalau dia per semesternya itu dimasukkan ya. Ini Juli 2024 dikeluarkan, berarti Juli 2024 semester pertama, nanti 2005 ya, ini nantinya menjadi semester keduanya genapnya begitu ya. Jadi teman-teman boleh upload ya bersamaan menjadi satu file juga ya. Nah, lalu yang keempat teman-teman, surat pernyataan dokumen keabsahan ya bermaterai ya. Jadi jangan lupa dimateraikan, materai 10.000 ya teman-teman ya. Nah, jadi dari mana diambilnya ini juga teman-teman banyak kemarin yang bertanya dari mana, padahal di video sebelumnya saya sudah tunjukkan, tapi tidak mengapa saya tunjukkan kembali ya. Teman-teman boleh mengunduh ya di atas pengisian file ya, lalu di print ya. Teman-teman bisa lihat ini ada surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai 10.000. Teman-teman boleh unduh di sini. Ini tinggal klik ini
ya yang saya tunjuk ini teman-teman ya. Agak lama saya buat supaya teman-teman bisa melihat video ini dengan benar begitu ya. Nah, ini teman-teman boleh klik ini, lalu nanti teman-teman print isi daripada kelengkapan data teman-teman tentang surat pernyataan keabsahan dokumen. Lalu teman-teman kasih materai dan tanda tangan begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, persyaratan yang selanjutnya ya, ijazah pendidikan D4 atau S1 ya. Teman-teman, ini harus asli ya. Kalau ada asli, yang aslinya saja. Kalau ada fotokopi, silakan fotokopi, tapi yang dilegalisir gitu ya. Jangan fotokopian saja begitu, tapi harus dilegalisir, menyatakan ijazah teman-teman itu adalah sah begitu ya. Jadi teman-teman boleh scan dan satukan ya ijazahnya. Kalau ada transkrip nilainya, silakan masukkan transkrip nilainya juga ya, karena itu bagian daripada ijazah teman-teman itu sendiri begitu ya. Nah, selanjutnya mengenai kartu tanda penduduk, ini scan KTP asli teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh membuat scan KTP aslinya. Jadi ini ya teman-teman ya persyaratannya, sekali lagi supaya teman-teman boleh melakukan ini dengan benar, menguploadnya dengan benar di menu-menu yang sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini. Jadi itu dia teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Silakan dukung subscribe video ini sehingga informasi-informasi selanjutnya kami boleh bagikan kepada teman-teman semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.